kita ungkapkan nanti agar supaya majelis kita ini semakin hidup. Baik, silahkan dibuka surah ولا أقسم بالخنس
Al-jawaril kunnas wal-laili iza as'as was-subhi iza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda zil 'arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa zikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yashaa'a Allahu rabbul alamin. Baik, langsung saja kita akan jawab. Kita ulang lagi seperti terlebih kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Ya, jadi di surah ini dia tak angkatnya kata-kata tak terbuka. Jadi dibaca idza syamsu kuwirat. Jadi dibaca kuwirat bukan kuwirat, kecuali kalau dia tak tunda baru baca kuwirat. Ini kuliah. Jadi ketika dia tak terbuka begini dibaca kuliah normalnya. Tapi ketika dia tak tunda akhiran kalimatnya itu, kalau misalkan dia jadi satu, nah akhiran kalimatnya tak begini atau tak begini, nah itu dibaca kuliah. Kalau misalkan dia di kuliah tidak dibaca kuliah. Nah itu perbedaannya. Kalau dia tak terbuka
kuirat, dibaca kuirat. Nah, tapi kalau dia tak bundar, dia tak bundar begini atau dia ada kode-kodenya, meskipun dia huruf ta, tapi kalau dibaca di akhir kalimat dia kuirat menjadi ha. Banyak contoh-contohnya di surah-surah sebelumnya. Di surah-surah sebelumnya. Apakah hadisul qasiyat? Ghasyiyah. Dibacanya ghasyiyah tapi tulisannya ghasyiyat. Tulisannya ghasyiyat. Al-ataka hadisul ghasyiyah. Ghasyiyah menjadi ha karena dia tak bundar nak pakai. Kecuali kalau dia tak terbuka baru dibaca. Idza syamsu kuwirat. Jadi bukan idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Normalnya kalau tak terbuka kecuali dia tak bundar begini. Itu. Jadi bingung lagi nanti kalau misalkan bagaimana kalau tak terbuka, ada bagaimana lagi kalau tak bundar, ada atau tak ada kode-kodenya. Gitu. Intinya kalau dia di akhir kalimat, tetap kita baca kuirat kalau dia tak terbuka, tapi kalau dia tak bundar atau tak ada kodenya dia mati kuirat, mati ha menjadi ha. Gitu. Wa idzan kadarat. 1, 2, 3. Wa idzan jadi di sini kita gabung-gabungnya itu kasih sesuai. Setiap ada nun tasdid, kita gabungkan. Jadi ini rumus ini mutlak ini. Jadi setiap ada mim mati, mim tasdid atau nun tasdid dia tetap digabungkan harokat. Wa idzan selain daripada ini kan mutlak ini. Jadi setiap ada tasdid atau nun mas'ul didahulukan, setiap ada nun mas'ul didahulukan. Kalau mati beda lagi, tergantung huruf setelahnya. Kalau ada nun mati, gitu. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya, di situ ada nun mas'ul nun tasdid. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal maw'udatu su'ilat. Wa idzal maw'udatu su'ilat. Bi ayyi dhanbin qutilat. Bi ayyi dhanbin qutilat. Jadi kita perhatikan ayat 9. Bi ayyi dhanbin, bi ayyi. Di sini ada dua gelembung di sini. Di sini nun
nun mati bertemu dengan ba. Nah, coba kita perhatikan, pasti di situ ada mim kecilnya. Kalau saya ada mim kecil di sini. Nah, mim kecil. Jadi itu menandakan bahwasanya dia adalah iklab. Nah, jadi satu di hurufnya iklab dia, satu di ba di hurufnya ba. Nah, jadi kalau ada nun mati bertemu dengan ba itu namanya iklab. Jadi biasa itu di antaranya itu ada mim kecil. Nah, jadi cara bacanya didengungkan. Kemudian ini nunnya seolah-olah diganti menjadi mim. Bi aizam, jadi bukan bi aizam, tapi langsung bi aizam. Jadi kayak diganti menjadi yang ini mim. Kan artinya itu iklab itu mengganti. Nah, ini itu iklab mengganti. Bi aizam, jadi jangan ragu, langsung tutup mulut saja. Bi aizam. Nah, dam bin qutilat bi aizam. Nah, itu ditahan sampai 4 harokat. Ini ditahan. Nah, kemudian ada lagi tanwin bertemu dengan ko. Kutilat ko. Nah, hurufnya apa ini? Hurufnya apa? Tanwin bertemu ko itu yang paling banyak hurufnya. Ikfa. Nah, ikfa itu sama-sama bi aizam bil bukan bin bil kutilat. Nah, ini dia sama-sama ini bi aizam, ini dia mengganti nun matinya diganti menjadi mim, jadi langsung ditutup huruf bi aizam bil. Nah, kalau ini sama-sama ini bil kutilat, bukan bin bukan juga bin, tapi bil kutilat tengah-tengahnya bil kutilat bi aizam bil kutilat. Nah, tengah-tengahnya ini didengungkan ini, tapi disamakan juga. Ini dia. Nah, ini ikhfa dia banyak hurufnya, ada sekitar 15. Nah, jadi tinggal dihafalkan saja itu huruf sebelumnya, pasti akan terbiasa nanti. Mau tidak mau kita harus kenali huruf-hurufnya, karena itu menjadi identitasnya satu pembacaan. Baik. Wa idza suhuf nusyirat. wa idza suhuf nusyirat wa idza as-samaa'u kushitat. wa idza as-samaa'u kushitat Wa idza al-jahimu su'irat. wa idza al-jahimu su'irat Wa idza al-jannatu uzlifat. wa idza al-jannatu uzlifat Alimat nafsum ma ahdarat. alimat nafsum ma ahdarat Alimat nafsum ma. Jadi kalau nanti ketemu nafsum ma, nah,
nun ba apa namanya tanwin bertemu dengan mim. Nafsun ma kayaknya biasanya kalau ada betul-betul begini dia tidak apa namanya tidak beda bacaan, hampir sama nih penyebutannya hampir sama. Jarang-jarang itu kalau dia bertemu langsung dengan apa namanya ikhfa yang harus disamarkan. Nanti Yopi nanti apa mengambil ini dia apakah dia idgham guna atau dia guna. Tapi sama nih cara penyebutannya sama nih. Nafsumma jadi dia summa jadi memasukkan dengan belum nafsum langsung nafsumma. Nah, jadi sama halnya ketika dia bertemu dengan huruf mim langsung meskipun tidak ada ini. Al-jawaril kunnas Wal-laili idza as'as Was-subhi idza tanaffas. Ya. Jadi di surah ini dia tidak terlalu banyak ilmunya, tapi dia harus dikasih jelas hurufnya, namanya ha dan ha. Ya, jadi di sini was-subhi beda-beda tipis nih kalau saya di sini dengan so, tapi dia di sini so jadi tidak polos dia bukan wasu tapi wasu agak kita agak banyak sedikit wasu hanya itu sekali lagi itu ha. Kalau kita mau bedakan dengan ha, nya itu ya. Nah, itunya. Itu yang membedakan sebenarnya. Kalau bedakan itu, kita bedakan nih antara ha dengan ha. Wasubhi. Jadi kalau ada begitu ha itu. Makanya biasa dilatih-latih. Kalau subuh biasa itu agak susah. Karena sekali lagi orang Arab yang tiap hari sebutkan itu, beda kalau orang Arab mungkin tiap hari disebutkan, kita ketika mengaji baru kita sebutkan. Jadi mungkin tidak terlalu terbiasa nih. Innahu
izhar, tidak didahulukan. Di kuwatin, di kuwatin. Nanti nun mati bertemu dah, baru dahulu ini karena dia ikhfa. Nun mati bertemu dah itu ikhfa. Nah, baru dahulu di kuwatin indahil arsy makin. Makanya hati-hati kalau ada izhar bertemu dengan selain izhar, karena biasa pasti terkecoh itu. Apakah kita terkecoh karena dikasih dengungi juga ini izhar? Apakah tidak dikasih dengung? Ini tidak dikasih dengung, ikut kami juga ini ikhfa tidak dikasih dengung. Makanya harus hati-hati memang. Karena kalau berdekatan ini ada yang tidak didengungkan, ada yang didengungkan. Nah, padahal satu kalimat itu liquatin indahil arsy makin. Makanya itu gunanya teori-teori kemarin. Kita baca-baca sedikit-sedikit supaya terbiasa gitu. Karena tidak bisa kita kalau tidak ada teori yang teori yang seperti kemarin. Tidak bisa. Makanya itu perlu kehati-hatian dulu. Karena yang seperti ini kadang terkecoh juga dibuatin Anda. Kalau mau kasih dengung nih, kadang juga kita kasih dengung ini, padahal bukan dengung ini izhar dia tidak didengungkan. Nanti setelahnya baru didengungkan. Jadi bacanya liwatin indahil arsy makin. 1, 2, 3. Liwatin indahil arsy makin. Muqarin wa muqarin thumma amin. Muqarin thumma amin. 1, 2, 3. Muta'in thumma amin. Jadi sini dua dulu. Muta'in thumma amin. Muta'innya karena dia di situ ada garis dua di bawah itu ain bertemu dengan sa. Jadi dia ikhfa. Jadi ditahan di situ. Muta'in karena dia ketemu lagi mim masa'lu ini tasdid, jadi dia didahulukan. Berarti dua di situ didahulukan. Muqarin thumma amin. 1, 2, 3. Muqarin thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Ada satu di sini yang jarang kita temukan, tapi dia ditemukan. Mimati bertemu dengan ba. Muta'in wa ma sahibukum bimajnun. Jadi kalau hukum bacaan ya, kalau hukum bacaan mim mati dia ada dua huruf yang didahulukan. Jadi hati-hati nih, ada dua huruf itu yang ketika bertemu dengan mim mati didahulukan. Ada dua. Jadi saya tidak usah sebutkan namanya ini. Dia kalau di semua ketika ada mim mati begini, dua itu huruf yang ketika bertemu ini dia didahulukan. Yang pertama itu adalah mim itu sendiri, dan yang kedua adalah ba. Ini ba. Jadi kalau ada mim mati bertemu dengan mim
dua. Dan 3 hukum bacaan yang hukum yang mati yang kita pelajari kemarin, hanya 2 yang didahulukan. Ini saja. Ini saja kita ingat. Oh, kalau mem mati bertemu mim didahulukan. Mem mati bertemu dengan ba didahulukan. Mana ini? Wa ma sahibukum bimajnun. 1, 2, 3. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, jadi hukum bacaannya namanya ini adalah ifa safawi. Ifa safawi. Jadi ditahan. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. 1, 2, 3. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Nah, di situ wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Tulisannya nirra tapi nirra. Nirra syaitanir rajim. Nah, dibaca nirra karena dia hukum bacaannya bila benar. Dikasih masuk tapi tidak dilakukan. Kalau tulisannya di situ mau dibaca syaitanir rajim, tapi bacaannya syaitanir rajim. Itu memasukkan dengan tidak dilakukan. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? Fa aina tazhabun? In huwa illa dhikrun lil 'alamin. In huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa itu izhar. Mati bertemu dengan ha itu izhar. Izhar itu jelas dan terang langsung. In huwa illa dzikrun lil. Nah, tulisannya di situ dzikrun lil. Tapi karena dia hukum bacaannya di situ dzikrun lil, di dalam bila benar memasukkan dengan tidak demo, jadi cara bacanya adalah zikrul lil. Masukkan zikrul lil. Zikrul lil kayak tampal itu di situ. Huwa illa zikrun lil alamin. 1, 2, 3. In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Di ayat ini liman syaa, biasanya liman syaa. Sekali lagi liman syaa. Sekali lagi ketika ada nun mati, hati-hati ini. Jadi kalau ada nun mati, yang ini harus kita waspadai. Kalau ada nun mati atau ada huruf yang berharokat tanwin, jadi ada, berarti ada hukum bacaan di sini. Kalau ada nun mati kita dapat atau huruf yang berharokat ini, berarti ada hukum bacaan ini.
Huruf sebelumnya itu kan huruf mim, harokatnya kasrah. Di bawah ini
Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi itu mungkin sedikit kita mentafsir surat At-Takwir, yang dimana di dalamnya itu ada beberapa buku bacaan yang ternyata buku bacaan itu sudah kita pelajari kemarin, tinggal kita ulang-ulang lagi. Sekali lagi, itu kalau kita membaca Al-Quran cepat, gampang nih. Nah, kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, pasti juz keempat nanti itu lancar nih. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sudah benar nih, benar nih dengung-dengungnya, benar nih lapas Allah-nya, dan lain sebagainya. Nah, kampanye kalau mau baca cepat nih, kalau mau kasih mau yang setelahnya. Tapi itunya lagi harus kita pelajari rumus-rumusnya dulu, dibaca cara bacanya supaya selain kita lancar baca Al-Quran, benar itu juga. Jadi enak, bisa dinikmati itu baca Al-Quran. Jadi kalau bagus nih dengung-dengung panjang pendek, bisa dilagu-lagu, enak dilagu-lagu, tidak khawatir nih. Tapi jangan kalau misalkan belum bagus dengung-dengungnya tadi yang lain sebagainya, kita paksakan itu lagu-lagu di paling terakhir itu di lagu-lagu ini. Pasti nanti takarannya ini hukum cara baca baru kita selipkan lagu-lagu supaya enak didengar. Dengan konsekuensinya itu kalau diselipkan lagu-lagu jangki kelewatan. Contohnya dengung-dengungnya tidak didengungkan dan lain sebagainya, padahal fungsinya lagu itu untuk bagaimana kita menikmati membaca Al-Quran. Tapi awal-awal itu kita baca datar dan sebagainya. Nanti kalau bagus dengung-dengungnya panjang pendeknya baru kita selipkan lagu-lagu. Itu lebih enak. Baik, itu yang mungkin bisa kami berikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah tiap hari buka Al-Quran, tidak memandang usia ketika kita belajar Al-Quran, karena namanya Al-Quran ini akan kita bawa nanti ke akhirat kelak, itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi tidak ada kata pertama kita untuk belajar. Jadi kalau kita masih bingung masalah teori, kita katakan saja ketemu ini, kita carikan saja teori bagaimana kita bisa paham sedikit-sedikit apa yang telah kita pelajari sama-sama. Baik.